Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali lagi bersama saya Dewi Neri dalam program Bisnis Bali News. Saat ini saya langsung ada di Sembung, di Rumah Makan Sembung, bersama dengan owner dari Babi Guling Sembung sendiri yang menjadikan bisnis keluarga menjadi bisnis kuliner ya. Desa Sembung ini terkenal ketika berbicara Sembung, pasti terkenal dengan Babi Guling Sembung. Saat ini saya bersama dengan Bapak Gusti Putu Winawan dan juga Gusti Ketut Gede Aryani. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya nih? Kabar baik. Kabar baik, ya, luar biasa ya. Senang sekali loh saya bisa bertemu owner-owner dari Babi Guling Sembung nih. Terima kasih. Jadi kurang lebih kita juga sejak Maret ya Pak ya, ada pandemi ya, masih seputar pandemi COVID-19 yang kita semua merasakan dampaknya yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Pak keadaan bisnis kuliner di tengah pandemi ini? Ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang usaha kuliner saya kira di seluruh Bali bahkan Indonesia itu pasti kena pengaruh. Ya. Jadi di awal pandemi memang kami shock dengan situasi ini. Jadi tiba-tiba banyak penurunan omset ya. Hanya saja setelah beberapa waktu itu kami mulai istilahnya membuat ide-ide untuk bisa survive, untuk bisa bertahan ya. Betul. Itu sebenarnya yang penting ya. Saya bisa panggil Aji. Jadi benar sekali tadi kita semua merasakan dampaknya karena terasa sekali ya, karena di Bali ini memang sektor pariwisata ya, banyak masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata, sedangkan pariwisata kita saat ini bisa dikatakan lumpuh. Betul. Nah, bisnis kuliner ini masih eksis ya saat ini, apalagi Sembung ini terkenal sekali. Saya tidak pernah melihat Sembung sepi, tapi tetap sebenarnya mengalami penurunan ya dia. Tetap mengalami penurunan, tapi tetap bisa survive ya di tengah pandemi seperti ini. Nah, apa sih Ji motivasi tetap semangat membuka Sembung ini sehingga saat ini sudah ada berapa Sembung? Ada empat rumah ya? Makan Sembung. Ada 4 rumah makan Sembung pemirsa jadi kalau pemirsa ke Sembung jadi ada 4 rumah makan ya. Itu sudah terkenal sekali Babi Guling Sembung dan tampaknya juga gitu ya. Melihat dari kualitasnya juga luar biasa, kemudian loyal customer juga luar biasa, dan ini biasanya operasionalnya dari jam berapa, Ji? Kami buka dari jam 5:30 pagi. 5:30 pagi ya? Sampai dengan jam 10 malam. Jam 10 malam. Kemudian karena 4 rumah makan ini lokasinya di tempat yang sama, satu desa ya. Jadi hanya satu yang buka sampai malam. Yang 3 tutupnya buka dari jam 6, tutup sampai jam 6 sore. 6 sore ya. Artinya yang di Sembung 1 ini Sembung yang 1 sampai ini, jam 10 malam. Yang kebetulan memang cikal bakal warung Sembung yang ada di Sembung ini, Sembung 1 ini. Jadi konsep awal sampai sekarang bahkan di masa pandemi ini itu masih kami terapkan. Itu mungkin bisa dibilang warisan zaman sekarang dari adik saya, bahwa bagaimana mengkonsepkan warung yang berkualitas, makanannya sehat, enak, tetapi dengan harga terjangkau ya. Nah, situasi di pandemi ini memang membuat kami di awal itu gimana untuk kita bisa survive gitu. Karena keluarga kami secara keseluruhan bergeraknya memang di usaha kuliner. Dan kebetulan tempatnya sama, jadi kalau kita lumpuh ya lumpuh bersama jadinya gitu ya. Sehingga kami semua sering duduk bersama dan mulai melakukan giat-giat untuk bisa bertahan. Salah satu yang kami lakukan adalah Rumah Makan Sembung 1 itu menerapkan menu milenial, bisa dibilang gitu. Itu ini guling samsam. Guling samsam, pemirsa mungkin yang di rumah juga sudah tahu guling samsam ini. Tapi di Sembung ini ada hal yang berbeda mungkin ya dari samsam yang lainnya. Inovasi apa, Ji? Jadi dari cara pengolahan kami, kemudian resep rahasia leluhur dari ibu saya, itu yang rahasia tetap ya. Itu yang membuat kami bisa bertahan karena kos yang ditimbulkan dengan guling samsam ini tidak setinggi kalau kita membuat guling secara utuh. Tetapi Rumah Makan Sembung 1 tetap juga melakukan menu biasa, yaitu guling yang utuh ya. Hanya saja
guling samsam ini merupakan menu spesialnya. Yeah. Jadi banyak keluarga-keluarga anak muda di saat melakukan kegiatan kekeluargaan atau komunitas itu pesannya lebih simpel dan lebih enak karena bumbunya meresap ke daging, ke lemaknya. Jadi itu ada kulit, lemak, daging ya? Betul, Ya, betul ada 3 sekali. lapis itu. Iya. Jadi itu salah satu andalan di Rumah Makan Sembung 1. Kemudian Sembung 2 dan Sembung 3 itu adik tiang. Menunya selain babi guling itu sekarang sedang berinovasi untuk menu ayam. Menu Ya, ayam. jadi berbagai resep kare. Namanya kare satu, tetapi rasanya bisa berbeda-beda. Ini yang sedang adik saya lakukan, yang kebetulan memang kalau warisan hobi memasak dan bakatnya itu turunnya ke adik, gitu ya. Iya. Nah, jadi itu Sembung 2 dan Sembung 3. Kemudian Paman Tiang itu di menu babi asapnya. Nanti beliau yang akan menjelaskan deh itu nanti. Nah, ini menarik sekali. Jadi babi guling Sembung ini kan masih eksis ya saat ini. Itu dulunya itu tahun berapa, Ji? Mulai produksi dan mulai berjualan. Jadi waktu itu Tiang masih ingat Bapak Tiang, Aji Tiang mulai memberikan kami ide itu tahun 99 bulan Juli. Kemudian akhir tahun 99 warung kami di depan itu sudah berdiri dengan harga porsiannya 2.500 sampai tahun 2003. 2.500 rupiah. 2.500 rupiah. 2.500 rupiah. Dari tahun 99 sampai tahun 2003. Apa, Ji, motivasinya kok bisa menjual? Sebenarnya saat itu juga sudah banyak makanan yang terjual lebih mahal ya. Betul. Kenapa betul. Sembung ini berani gitu? Ya, karena begini, kami backgroundnya dari keluarga yang memang harus berjuang untuk kesejahteraan. Jadi Aji Tiang beserta adik dan ibu Tiang itu dulu tinggalnya di Lampung. Jadi transmigrasi ke Lampung, di sana menemui banyak istilahnya situasi-situasi di mana memerlukan kerja keras untuk bisa makan ini. Ya, yang lebih enak lah gitu istilahnya. Nah, akhirnya waktu tahun 99 awal Aji pulang ke Bali karena kebetulan Tiang waktu itu masih bekerja di kapal pesiar, jadi Aji Tiang ngasih tahu Tiang, coba bikin usaha supaya orang yang istilahnya kehidupannya ini bisa makan enak gitu. Jadi akhirnya waktu itu gimana caranya kan gitu. Nah, adik kemudian membangun ini kandang. Jadi kita melihara dari induk babi sampai kucitnya sampai penggemukannya, sehingga kita istilahnya tumpang sari. Jadi kalau misalnya beli ke saudagar itu kan harganya sudah tinggi ya. Jadi dengan punya sendiri, terus motong juga sendiri, ngolah sendiri. Jadi semua bisa lebih rendah. Dan kami memanfaatkan tenaga kekeluargaan. Jadi istilahnya kos-kos yang tidak perlu itu bisa ditekan gitu. Jadi bisa menjual dengan harga murah. Jadi sampai saat ini kami di Rumah Makan Sembung 1 sampai 4 itu seragam harganya. Yaitu 12.000 rupiah. Rumah Makan Sembung ini sudah terkenal ya pemirsa, terkenal enak dan murah gitu. Ketika berbicara Sembung pasti saya juga pasti menangkapnya saya tahu Sembung ini sudah sejak tahun lalu ya sepertinya ya. 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Itu ya terkenalnya murah dan enak. Jadi memang luar biasa sekali. Nah, Ji, tadi kan banyak inovasi ya. Salah satunya adalah guling samsam itu yang baru 4 bulan ya, Ji. Artinya kan di masa pandemi ini ya baru dilakukan. Nah, Ji, tadi ketika berbicara mengalami penurunan, signifikan nggak sih, Ji, di tengah pandemi ini? Luar biasa. Kalau dipresentasikan berapa persen? Turunnya itu mungkin tersisa 20%. 20%? Iya. Karena kan PSBB di Denpasar. Sedangkan langganan di Sembung ini kan banyak yang dari negara yang kerja di pariwisata. Betul. Sabtu Minggu mereka pulang kampung, kemudian hari Minggu Senin mereka balik ke Denpasar, itu rame-ramenya Sembung 1. Weekend ya? Iya. Kemudian pariwisata kolaps, lumpuh sehingga banyak hotel tutup, karyawan dirumahkan. Nah, di sini kami merasakan penurunan itu sampai 80%. Nah, kalau karyawan gimana, Ji? Nah, karena kebetulan istilahnya saya ada kegiatan di komunitas, kami ada komunitas Satu Hati, itu banyak memberikan kami masukan.
Jadi metode apa yang harus kami lakukan supaya kami tidak memulangkan karyawan. Ya, artinya saling support dan membantu ya Betul, karyawan betul, ini untuk tetap bisa betul. bekerja. Iya betul. Jadi di rumah makan Sembung 1 itu ada 14 karyawan itu yang kami gilir liburnya. Jadi jam kerjanya lebih sedikit. ya jam kerja lebih sedikit digilir, tetapi kami tidak memotong gaji. Hanya saja akhirnya karena di saat libur mereka tidak digaji, tetapi makan, minum, artinya untuk kebutuhan pokok bahkan sampai air, listrik rumah itu kami tanggung. Iya. Dan mereka masak sendiri. Ya, jadi masak satu untuk bersama-sama. Jadi kan lebih murah. Iya. Oke, saya ingin langsung bertanya sama Pak Ariana. Pak Ariana kan salah satu juga pemilik dari Sembung ini sendiri ya, Pak? Ya. Gimana Pak rasanya punya bisnis yang satu desa mengalami persaingan? Ya. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Begini ceritanya, ini semua inspirasi dari keluarga besar. Oke. Kan, ya. Jadi bisnis keluarga ya? Keluarga, ini murni. Yang dumon deng pesta di Denpasar gitu. Terus pulang, kebetulan rumah tua itu adalah yang warisi gitu. Yang warung yang di pertigaan gitu. Pertigaan di Sembung. Ya. Jika yang menunya mandelian gitu, supaya lain gitu. Ya ada babi asapnya, ada betutunya, dan babi gulingnya juga gitu. Jadi lain ya, lain ininya lain. Dan ini baru berdiri tanggal 7 Desember 2017, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ini kita yang paling muda. Dan ini pun kejadian terjadinya yang warung Sembung, yang katakanlah yang rumah tua gitu nih, itu dari adiknya dari ini bikin saja, itu rezeki itu semua sudah ngatur. Ya, kasihan kondisi di pinggir jalan ini, apalagi sekarang kuliner, tinggal nanti kalau rezekinya ada ya tinggal ini kan. Iya, apalagi di Sembung ini kan sudah cukup terkenal untuk desa kulinernya. Betul ya. Nah, Ji, mungkin bisa disampaikan juga apa sih Ji memotivasi pemirsa untuk tetap bisa bertahan, kemudian terus bergerak di tengah pandemi ini. Kita tidak bisa hanya diam, tapi kita harus melakukan hal-hal berinovasi, berkreativitas. Betul. Jadi yang pertama-tama mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kita jaga kesehatan. Betul. Itu yang Setelah, paling utama. betul, kita jaga kesehatan, kemudian jaga kekompakan di keluarga. Di saat kita kompak di keluarga, saling support, akhirnya akan timbul ide-ide untuk kita bisa survive, bertahan. Apapun yang kita lakukan, yang penting kita berusaha maksimal, kita lakukan dengan tulus hati, hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Yang jelas, selama di sana ada usaha, di sana akan ada hasil. Ya. Nah, besar dikitnya kita syukuri saja. Ya, karena di tengah pandemi ini kita tidak bisa punya ambisi untuk profit. Betul. Profit paling yang utama, tapi Betul. bagaimana kita bisa bertahan. Bisa bertahan, betul. Ya. Dahulu, kemudian karyawan tetap bisa bekerja, mereka tetap bisa makan dan sebagainya. Iya, kalau betul. Di Ariana gimana sih? Begini, kalau sekarang motivasi saya satu, kesehatan tentu. Ya, itu yang nomor satu sekarang. Paling utama nih kan. Iya. Harus semua. Nah, kalau COVID inilah yang bisa kita mungkin pagi pelajaran. Ya. Belajar dari pandemi. Belajar dari pandemi ini semuanya. Itu karena apa? Untuk maju lagi ini adalah ujian yang sangat berat bagi kami ya. Dan untuk bisa survive juga satu seperti Benar yang bilang itu adalah satu kerukunan. Kalau kami yang di warung Sembung itu kalau ngulingnya di tempat ini saling support. Terus saling support dan kerja sama ya. Ya, kendaraannya dipakai juga gitu. Ini kerukunan ini yang menurut leluhur kita. Betul. Itu apapun yang kamu lakukan kalau sudah rukun itu akan bisa ada hasilnya. Artinya tidak ada saling iri, saling betul, jatuhkan, betul. itu harus dihindari Betul. ya, untuk tetap bisa. Namanya juga bisnis keluarga, Betul. artinya saling support. Saling support. Dan ini benar-benar owner-owner Sembung ini benar-benar menginspirasi kita semua untuk tetap bisa berkreativitas, kemudian bisa melakukan hal di tengah pandemi ya Ji ya. Betul, Semoga betul. Gedung Sembung, kemudian ikonik dari Sembung ini bisa makin terkenal, kemudian bisa menginspirasi banyak UMKM juga ya. Ya. Baik, Yunawan dan Ji Ariana, terima kasih informasinya. Terima Sehat-sehat kasih. ya. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ji Yunawan dan Ariana, owner dari Guling Sembung yang merupakan bisnis keluarga yang ingin
ikan, ada ketemu ini kuliner gitu ya. Baik, ya teman kami, saya Dewi Melly, sampai bertemu kembali di bisnis dan selanjutnya. Terima kasih, Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi.